selamat malam teman-teman mahasiswa. Hari ini kita akan kuliah Bahasa Indonesia. Pertemuan kita yang kedua. Sebelumnya pertemuan pertama membahas mengenai sejarah bahasa Indonesia dan visi misi bahasa Indonesia. Hari ini kita akan membahas bahasa Indonesia dari aspek yang lebih luas lagi, yaitu ada 3 bahasan kita pada malam hari ini. Yang pertama adalah batasan bahasa Indonesia, yang kedua adalah sikap penutur bahasa Indonesia, yang terakhir adalah fungsi dari bahasa Indonesia. Kita masuk ke bahasan yang pertama, yaitu batasan bahasa Indonesia. Apa sebenarnya bahasa Indonesia? Profesor Dr. Aidlu, sarjana Belanda. Bahasa Indonesia adalah bahasa perhubungan yang berabad-abad tumbuh dengan perlahan-lahan di kalangan penduduk Asia Selatan. Dan setelah bangkitnya pergerakan rakyat Indonesia pada abad 20, secara aklamasi diangkat dan dimufakati serta dijunjung sebagai bahasa persatuan. Kemudian Amir Singgih, bahasa Indonesia adalah bahasa yang dibuat, dimufakati, dan diakui, serta digunakan oleh seluruh masyarakat Indonesia, sehingga sama sekali bebas dari unsur-unsur bahasa daerah yang belum umum dalam bahasa kesatuan. Pendapat ketiga dari Profesor Purbacaraka, bahasa Indonesia adalah bahasa yang sejak Kerajaan Sriwijaya telah menjadi bahasa pergaulan atau lingua franca di seluruh Asia Tenggara. Jadi bahasa Indonesia sudah berkembang sejak zaman Sriwijaya dan memasuki ke zaman penjajahan yaitu Belanda. Kemudian batasan bahasa Indonesia. Pemilihan bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia atas pertimbangan secara politik, ekonomi, dan kebahasaan. Jadi apa saja yang mempertimbangkan bahwa bahasa Melayu diangkat sebagai bahasa Indonesia? Yang pertama, bahasa Melayu telah bersumber luas di seluruh Indonesia. Kemudian bahasa Melayu diterima dan oleh semua suku di Indonesia. Yang pertama tadi tersebar di Indonesia, kemudian diterima karena telah dikenal dan digunakan sebagai bahasa pergaulan. Tidak dirasakan lagi bahasa Indonesia sebagai bahasa asing. Bahasa Melayu bersifat demokratis, maksudnya tidak membeda-bedakan tingkatan dalam pemakaian, sehingga meniadakan sifat feodal dan memudahkan orang untuk mempelajarinya. Yang keempat, bahasa Melayu bersifat reseptif, artinya mudah menerima masukan bahasa daerah lain, bahasa asing, sehingga mempercepat perkembangan bahasa Indonesia di masa mendatang. Karena sifat reseptif itulah yang membuat bahasa Melayu yang diangkat sebagai bahasa Indonesia sampai sekarang masih berkembang secara luas. Bahasa Indonesia adalah bahasa yang terpenting di kawasan Republik Indonesia. Pentingnya peranan bahasa Indonesia itu bersumber pada yang pertama adalah Ikrar Sumpah Pemuda 1928 yang berbunyi, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Dan Undang-Undang 1945 yang di dalamnya tercantum pasal khusus yang menyatakan bahwa bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Alasan lain bahasa Indonesia adalah bahasa yang terpenting selain tadi didasari oleh Undang-Undang 45. Yang pertama adalah jumlah penutur semakin banyak, kemudian luas penyebarannya semakin luas, kemudian peranan sebagai sarana penyampaian ilmu, seni sastra, pengungkapan budaya dan teknologi. Nah, pertama adalah jumlah penutur. Bahasa Indonesia sebagai bahasa ibu. Jumlah penuturnya tidak sebanyak bahasa Jawa atau bahasa Sunda. Akan tetapi, jika pada jumlah itu ditambahkan penutur dwi bahasawan yang menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa pertama atau bahasa kedua, kedudukan dalam jumlah penutur berbagai bahasa Indonesia ada di peringkat pertama. Karena semakin luasnya tadi ya, mungkin ada yang menggunakan dwi bahasa, mempertahankan bahasa daerahnya, dan menggunakan bahasa Indonesia. Kemudian, jumlah penutur bahasa Indonesia lambat laun akan bertambah, disebabkan antara lain, yang pertama adalah arus pindah ke kota besar, seperti Jakarta yang merupakan kumpulan pendatang yang berbeda-beda bahasa ibunya, menciptakan keperluan akan alat perhubungan bersama. Jika orang itu menetap, anak-anaknya tidak jarang akan dibesarkan dengan bahasa Indonesia sebagai bahasa pertamanya. Kemudian yang kedua, perkawinan antar suku sering mendorong orang tua untuk berbahasa Indonesia dengan anaknya.
Hal ini terjadi jika kedua bahasa Indonesia yang dipakainya banyak perbedaan. Berikutnya, terkait jumlah penutur bertalian dengan patokan di atas, generasi muda golongan warga negara yang berketurunan asing, ada yang tidak lagi merasa perlu menggunakan bahasa leluhurnya. Anaknya akan diduduk dengan bahasa Indonesia atau bahasa daerah yang dipakai di lingkungannya. Jadi, kecenderungan untuk mendidik anaknya untuk menggunakan bahasa Indonesia. Orang tua masa kini, zaman now atau Gen Z, atau generasi milenial yang sama atau berbeda latar ada yang mengambil keputusan untuk menjadikan anaknya nanti penutur bahasa asli Indonesia yang pertama. Kemudian kita beralih ke luas penyebaran, tadi jumlah penutur, kemudian luas penyebaran sebagai bahasa tempat. Bahasa ini dipakai orang di daerah di pantai timur Sumatera, Kepulauan Riau dan Bangka, serta daerah pulau pantai Kalimantan. Jenis kreol bahasa Melayu Indonesia yaitu Melayu Indonesia bercampur dengan bahasa setempat. Didapatinya di Jakarta dan sekitarnya ada Manado, Ternate, Ambon, Banda, Larantuka, Kupang, dan sebagainya. Jadi ada akulturasi budaya sehingga memprioritaskan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar. Sebagai bahasa asing, bahasa Indonesia dipelajari di luar negeri, seperti di Amerika, Australia, Belanda, Ceko, Cina, Filipina, India, Inggris, Italia, Jerman, Korea, Perancis, Rusia, dan Selandia Baru. Melayu di Singapura dan Brunei Darussalam, juga di Malaysia, yang jika dilihat sudut pandangnya ilmu bahasa merupakan bahasa yang sama juga dengan bahasa Indonesia. Karena memang akar rumput dari bahasa Indonesia diambil dari bahasa Melayu. Peranan sebagai sarana ilmu, seni sastra, dan pengungkap budaya menunjukkan bahwa bahasa Indonesia telah benar-benar menjadi satu-satunya wahana. Bahasa Indonesia telah menjadi penyampaian ilmu pengetahuan serta media untuk mengungkapkan seni sastra dan budaya bagi warga negara Indonesia dengan latar belakang budaya yang bahasa yang berbeda-beda. Dari ketiga patokan tadi ya, ada jumlah penutur, kemudian luas wilayah, kemudian yang ketiga adalah peranan dalam penyampaian ilmu budaya. Bahasa Indonesia punya kedudukan yang lebih penting daripada sekedar bahasa daerah. Kedudukannya yang penting ini sekali-kali bukan karena mutunya bahasa, bukan karena besar kecilnya jumlah kosakatanya, atau keluasan dalam tata kalimatnya, dan bukan pula karena kemampuan daya ungkapnya. Jadi, di dalam sejarah, pemilihan suatu bahasa sebagai lumah rangka atau bahasa pengantar, ya ini bahasa perantara antar orang latar belakang budaya yang berbeda, bahasa kebangsaan atau bahasa internasional, tidak pernah dibimbing oleh pertimbangan linguistik, logika, estetika, tapi selalu adalah faktor ekonomi, politik, dan demografi. Kita masuk ke fungsi bahasa Indonesia. Yang pertama, fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa negara.